Saya mau ajak kita merenung sebentar. Pernah tidak kita membaca satu ayat Alkitab, lalu hati kita langsung tersentuh dan spontan kita berkata, Tuhan sedang bicara ini buat saya. Kelihatannya rohani, dan saya tidak mengatakan itu selalu salah. Tetapi, kadang ada satu langkah penting yang kita lewatkan. Karena pertanyaan pertama saat membaca Alkitab bukanlah apa arti ayat ini buat saya, tetapi apa yang dimaksud penulis Alkitab kepada orang-orang yang pertama kali menerima pesan itu. Karena kalau kita salah memahami maksud firman, aplikasi kita juga bisa meleset. Mari kita lihat 3 contoh. Contoh pertama, Kitab Yeremia 29 ayat 11. Ayat ini sangat terkenal. Banyak orang membaca ayat ini lalu berkata, Tuhan pasti akan membuat hidup saya berhasil. Tetapi, mari lihat konteksnya. Ayat ini bukan ditulis kepada seseorang yang sedang membangun karir. Ini ditulis kepada bangsa Israel yang sedang ada dalam pembuangan. Mereka sedang dalam masa yang sulit, bingung, tertekan, dan bahkan ada suara-suara palsu yang memberikan harapan yang palsu. Di tengah situasi itu, tersirat Tuhan berkata, Aku belum selesai dengan kamu. Lalu, apa aplikasinya buat kita? Tuhan yang setia kepada umatnya dahulu, tetap Tuhan yang setia juga hari ini. Contoh kedua, Filipi 4 ayat 13. Ayat ini sering dipakai seperti slogan kemenangan. Tetapi Rasul Paulus sedang membicarakan apa? Ia berkata, Aku tahu apa itu kekurangan. Aku tahu apa itu kelimpahan. Aku pernah lapar, aku juga pernah kenyang. Jadi, segala perkara di sini bukan tentang semua ambisi pribadi saya, tetapi kekuatan untuk tetap setia dalam segala keadaan. Kadang, kemenangan terbesar bukan soal berhasil, tetapi tetap percaya. Contoh ketiga, Wahyu 3 ayat 20. Ayat ini sering dipakai untuk penginjilan. Tetapi mari lihat kepada siapa Yesus sedang berbicara. Bukan kepada orang yang belum percaya, tetapi kepada jemaat Laodikia. Bayangkan, sebuah gereja yang aktif, tetapi Kristus justru berada di luar. Ini sangat menyentuh. Tuhan tidak hanya mencari aktivitas kita, Ia menginginkan persekutuan. Belajar Alkitab dengan benar sebenarnya tidak harus rumit. Kadang hanya perlu satu disiplin sederhana. Jangan mulai langsung dari diri kita. Mulailah dari maksud firman Tuhan. Karena interpretasi yang benar akan melahirkan aplikasi yang sehat. Dan saat itu, firman bukan hanya menyentuh hati kita, tetapi benar-benar membentuk hidup kita. Amin.